Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Nasaris dengan video tutorial saya lain. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah tools ya, Unlock Tools. Jadi, tools ini sangat bagus untuk kawan-kawan yang eh, gimana ya, yang minim budget lah, termasuk seperti saya gitu. Maksudnya ini, jadi tools ini saya suka tools ini karena dia free out ya. Jadi tidak pakai kredit untuk outnya. Ada beberapa Xiaomi yang terbaru dia support untuk free outnya ya. Jadi Xiaomi terbaru itu sudah sangat bagus ya. Nah, di sini kita lihat toolsnya seperti ini. Jadi perhatikan, tools ini tidak memiliki dongle, nggak pakai dongle, tidak pakai box. Jadi ini aktivasi ya. Tinggal kita download saja, terus konekkan internet, nanti akan otomatis. Dan kita harus aktivasi dulu. Untuk resellernya nanti saya sertakan link di deskripsi untuk menghubungi ya. Karena kebetulan tools ini sangat bagus untuk menurut saya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu listnya ya, list yang supportnya. Nah, di sini ini forum resmi dari Unlock Tools. Nah, di sini perhatikan, ini Unlock Tools fiturnya untuk Xiaomi Flash, Unlock Bootloader, Xiaomi 908 free out. Find my iPhone on. Perhatikan, ada beberapa lah. Jadi Xiaomi terbaru ini sangat bagus ya. Jadi support dia. Jadi misalkan Mi 6 Sagit bisa buka bootloader, erase FFP, factory reset dengan reset upload. Oke, ini sangat bagus. Dan ada beberapa, tinggal kawan-kawan lihat saja ya. Lihat saja yang dia support. Jadi banyak sekali, ini Xiaomi terbaru semua ini. Banyak Xiaomi terbaru yang dia support. Nah, bukan cuma Xiaomi. Di sini ada juga Vivo. Ya, Vivo, VRV, factory reset, flash firmware. Jadi bisa di flashing ya. Flashing pakai tools ini. Nah, contoh Vivo Y20, Y21, Y20 lah ya. V19, V20. Ini S1 Pro, Spring ya. Nah, ini Vivo yang terbaru juga ya. Ini juga bisa ya. Ini ada di sini, tinggal dibaca saja Pak, yang mana yang supportnya ya. Untuk CPU MediaTek, maksudnya ini CPU MediaTek ini universal ya. Atau yang Vivo ini CPU Vivo ya, Vivo yang MediaTek. Dan di sini, nah, meta mode one click ini kayaknya buka-buka pola ini ya. Itu buka pola, silahkan dilihat saja list-listnya yang mana yang support. Nah, di sini Huawei juga bisa flash upgrade dan fastboot, boleh, bisa ya. Sangat bagus. Ini CPU yang MediaTek-nya, CPU Qualcomm. Ini mungkin handphone dari luar, Smart itu kayaknya dari luar. Untuk Samsung juga bisa, Warren Android, enable passcode bisa ya, VRP bisa, bypass VRP, Audin, Sobrit, Oppo juga bisa. Di sini Oppo, Qualcomm, ini bisa faktor reset untuk buka-buka pola ya. Ini yang CPU MediaTek A5s, F1s, A83, F5, F9 dan lain-lain. Oppo modem all support, modem all F7 bisa. Nokia juga bisa ya. CPU Nokia bisa, Mars CPU MediaTek bisa. Nih, Mobile Star ini mungkin dari handphone dari luar, CPU MediaTek bisa ya. Nah, inilah yang dia support ya. Kemungkinan dia akan update terus lah. Jadi ini sangat bagus. Jadi kawan-kawan yang sering flashing Xiaomi atau dan lain-lain yang ada listnya di sini, kalau saya aktivasi tools ini dikarenakan saya sering dapat Xiaomi yang pakai out ya. Saya punya UV juga, tapi itu harus beli kredit 150, 10 kredit yang saya kan banyak sekali yang dia biaya yang dikeluarkan ya. Sementara ini tidak perlu pakai out, jadi tinggal pakai saja alatnya. Oke, sekarang kita masuk ke toolsnya. Ini toolsnya, jadi Anda harus register dulu. Kalau sudah, tinggal buka temanya, saya ini saja ya. Terus saya login. Kita lihat tampilan dalamnya. Jadi mungkin kalau kita buka ini memang seperti ini aja prosesnya, dia akan install. Ini dikarenakan harus online ya, jadi pastikan Anda
terkoneksi dengan internet. Ya, kalau nggak terkoneksi ya nggak bisa. Ya, karena ini bukan dongle, bukan box. Ini aktivasi. Jadi memang dia online, prosesnya online. Jadi harus connect internet. Kita tunggu dulu prosesnya sampai benar-benar selesai. Ini saya sangat merekomendasikan untuk kawan-kawan yang sering flashing Xiaomi yang terbaru pakai out ya. Jadi biasanya kita kan mau buka Mi Cloud ya. Nah kebetulan juga Unlock Tools ini menyediakan juga firmware reset Mi Cloud juga ada ya. Firmware reset Mi Cloud-nya itu juga ada. Itu bisa kita dapatkan di supportnya. Nih, kalau tidak salah saya baca di mana kemarinnya. Ini saya dapati itu ada, kita bisa dapati kalau tidak salah di firmware mungkin di sini. Itu bisa kita dapat firmware juga dari sini. Bisa ya. Untuk Xiaomi Mi Cloud-nya ada di sini. Kalau saya tidak salah baca itu. Ada filenya, sudah disediakan juga file di sini, tinggal kita download saja. Begitu. Nih. Ada file ini, unlock bootloader-nya ada, remove Mi Cloud-nya ya. Nih, file remove Mi Cloud-nya ada. Jadi kawan-kawan tidak usah capek-capek lagi cari atau mau meracik. Sudah ada disediakan sama SIM support-nya. Tinggal kita download firmware-nya. Kalau misalkan dapat kasusnya ya tinggal download filenya, terus eksekusi, udah jadi nota. Dan lebih pastinya lagi kalau dia TAM ya, kalau kita di Indonesia ya otomatis ini akan clean gitu. Nah, sekarang kita kembali ke tools-nya ya. Nah, sudah terbuka seperti ini. Sorry. Kita masuk ke MI dulu ya, Xiaomi dulu. Nah, di Xiaomi di sini ada beberapa tab yang harus kita coba reviewkan. Di Mi Flash. Mi Flash ini ya Mi Flash. Ini sama dengan Mi Flash yang biasa ya, tapi ini Mi Flash-nya yang menggunakan out. Bisa juga yang tidak menggunakan out. Tapi kan kita biasanya untuk kita aktivasi ini pastinya otomatis cari yang outnya kan. Jadi di sini free out ya. Jadi kita flashing tanpa out. Jadi masukkan saja, sesuaikan dengan model yang dia support. Kalau nggak support ya jangan dipaksa Pak gitu. Jadi ada beli tools yang lain gitu. Nah di sini Mi Flash ya. Di sini kawan-kawan mungkin sudah tahu fasilitasnya. Ini untuk lihat firmware-nya, firmware info, bypass anti auto reboot, Mi Cloud Room, Full Flash, ya, erase akun Google, reset Mi Cloud, erase FS, protect FS, dan lain-lain, ya. Ini bagian di sini ya. Ini bagian flashingnya lah, pakai Mi Flash. Nanti yang sudah biasa pakai Mi Flash pasti sudah tahu ini, ya. Di sini ada pakai server, maksudnya di sini tinggal kita lihat yang mana yang support bagian server, gitu ya. Nah, di sini atau custom, kita kalau custom ini kita bisa masukkan sendiri ya, file kita sendiri yang entah kita sudah gimana ya, gitu. Itu kalau custom. Nah kalau ini tombol flashnya. Nah sekarang di security, kita masuk di security-nya. Nah di sini security-nya yang dia support ya sudah terbaca, tinggal kita sesuaikan saja handphonenya. Nah, kalau sudah tinggal perhatikan di sini EDL ini mode 9008 ya. Jadi di sini EDL unlock bootloader. Jadi kita lihat di forumnya atau di sini, di forumnya atau di sini ya. Pastikan dulu dia support unlock bootloader karena tidak semua juga yang dia support unlock bootloader ya. Jadi perhatikan saja di sini yang mana dia support unlock bootloader yang di sini. Tinggal kita lihat unlock bootloader macam ini. Contoh misalkan Xiaomi Mi 6 Sagit unlock bootloader, berarti ini bisa kita pakai yang ini unlock bootloadernya. Lalu di sini ada factory reset. Ya, biasanya kan lupa pola gitu kan. Nah, di sini ada erase FRP. Berarti ini untuk hapus akun Google gitu. Di sini ada reset Mi Cloud. Ya, reset Mi Cloud ini ya Mi Cloud ya. Gitu. Nah, di sini kalau misalkan Firehouse ya, kita bisa masukkan Firehouse custom ya, yang kita punya sendiri ya. Kalau kita punya sendiri silakan masukkan,
tinggal di sini pilih juga MMC atau UFS. Itu bisa kita masukkan manual gitu. Kita masukkan manual ya. Masukkan manual dulu warehouse-nya, nanti tools ini berjalan ya, berjalan sesuai dengan kerusakan gitu. Jadi harus masukkan dulu warehouse-nya gitu. Terus di sini ada diag. Nah, diag ini ya diagnostics tool. Nah, itulah. Ini biasanya untuk repair email ya. Bisa repair email atau read VCN ya, Qualcomm Calibrated Network. Nah, untuk jaringan lah ini. Ini bagian-bagian untuk jaringan lah, untuk repair email atau reg ya. Di sini bagian fastboot. Fastboot ini untuk ya fastboot ya. Kita bisa lihat di sini, perhatikan di sini ada fastboot custom recovery. Jadi ini TWRP ya. Bisa kita ini custom recovery-nya jadi TWRP gitu. Ini root recovery. Ini juga bisa untuk unlock bootloader. Ini reset VRP. Nah, biasanya kalau seperti ini harus terbuka bootloadernya ya. Kalau red custom ini ya dipaksa ya. Kalau VRP ini harus terbuka dulu bootloadernya. Kalau terkunci ya enggak bisa ya. Untuk recovery, perhatikan. Untuk recovery di sini ada fasilitasnya recovery micloud stop ya. Jadi saya belum tahu bagaimana cara bekerjanya, tapi ini kemungkinan ya kita bisa root juga format data, remote VRP ya, mode recovery ya, reset micloud juga, tapi saya belum coba. Nanti saya akan coba insyaallah kalau ada kasus. Untuk recovery ini bisa kita format data atau read info ya. Di sini read custom recovery, saya tidak tahu ini. Kemungkinan write TWRP ya di sini. Di sini ada micloud. Nah, tentu saja micloud ya. Di sini server micloud bisa kita cek. Di sini kita masukkan serial number atau email, bisa kita mau cek apakah dia on atau tidak gitu. Ini bisa kita cek di sini. Jadi SN ini yang mana SN-nya ini bisa, biasanya kan kalau tombol tampilan Xiaomi-nya minta micloud kan, tombol gemboknya kita pencet 10 kali, itu ada kode, masukkan saja kodenya di sini. Nanti otomatis di sini akan tertera ininya lognya dia on atau tidak. Kemarin saya sempat coba. ADB di sini bisa bypass micloud ya. Bypass micloud ini ya kalau dia sudah sudah aktif mode debugnya ya, ada bugnya. Kalau dia sudah aktif ya nggak bisa. Ini bypass micloud ini saya tahunya ya MIUI 10 ke bawah ya, MIUI 10 ke bawah. Jadi kalau MIUI 10 sampai ke bawah itu boleh. Di sini ada remove micloud, ini harus root, disable auto update. Jadi ini bisa kita disable update-nya ya. Biasanya kalau yang sudah di root nih, atau misalkan yang handphone yang sudah kita bypass micloud-nya supaya tidak update otomatis, ini bisa kita sini ya. Install firewall saya belum tahu. Nah, di sini untuk install drivernya. Oke, inilah bagian-bagian Xiaomi ya, sangat bermanfaat, banyak sekali tools-toolsnya. Nah, di sini ada Samsung. Coba kita ke Samsung. Nah, di sini Samsung ini biasanya kita ini ada bisa aktifkan enable VRP-nya, enable ADB-nya ya, untuk kita lakukan reset akun Google. Nah, di sini bisa kita gunakan di sini ya Samsung. Nanti kawan-kawan tinggal sesuaikan saja ininya. Di sini ada beberapa fasilitas juga ya. Security, ini Odin mode. Odin mode ini Odin Erase VRP. Nah, ini belum saya coba karena toolsnya baru ya. Saya juga baru aktivasi, jadi belum terlalu dapat kasus untuk coba-coba. Nanti insya Allah saya kalau dapat kasus saya akan pakai tools ini untuk coba ya. Odin Flash ini seperti biasa untuk masukkan flashingnya, ini juga kayaknya bagus karena bisa centang tidak centang partisinya ya, jadi bisa kita pakai. Terus coba Huawei saya belum pernah sentuh handphonenya untuk yang terbaru. Kalau handphone Huawei lama pernah, tapi yang terbaru saya belum pernah sentuh yang barunya. Kawan-kawan tinggal lihat saja.
Terus Oppo di sini yang saya tadi sudah jabarkan ya. Di sini sudah bisa remove Oppo ID juga boleh, remove ini juga apa? demo ya. Ini mode test point ya, bisa red pattern atau ini bisa buka ini Pak Topola ya. Bisa baca partisinya, factory reset seperti biasa buat meta mode. Ya, erase akun Google ya, factory reset, save format. Ya. Terus test point, condition. Oke. Terus di Vivo di sini sudah ada remove di demo ya, demo live-nya. Nah, akun Google, factory reset dan lain-lain. EDL, kalau EDL berarti 9008. Jadi kawan-kawan tinggal sesuaikan saja di sini ininya. Apa ya? Sesuaikan tipenya ya. Sesuaikan tipenya, Vismar, handphone dari luar, Blackview. Ini juga banyak, lumayan banyak. LG juga ada. Ini G6 ya, hanya baru satu yang dia support. Di Nokia ada beberapa. Nokia terbaru. Di Lenovo. Nah, di Lenovo juga. Qualcomm, ya kalau Qualcomm Snapdragon ini flashing ya. Ini flashing umum yang Qualcomm ya, tidak termasuk Xiaomi juga dan lain-lain. Pokoknya handphone yang Qualcomm lah gitu. Bisa. Ini kan banyak ya kita dapati yang seperti itu. Coba yang server, mau brand. Nah, ini bisa juga pakai online ini. Coba Realme. Belum ada ya. Pokoknya nanti kawan-kawan aktivasi lihat saja. Reset to EDL, ini maksudnya 9008-nya dia kini untuk repair IMEI-nya ya. MediaTek, ini MediaTek ya sama. Ini coba saya lihat di Xiaomi support nggak ini yang MediaTek 6A ya. Redmi 6A belum. Berarti dia hanya Redmi 9 Note 4 Note 9 ya. Redmi 10X. Nah, ini baru yang ini dia support yang ini server Pak. Jadi yang bebas out gitu ya. Scatter filenya ya, masukkan firmware-nya ya. Sama seperti flash tool seperti umumnya ini. Nggak ada bedanya. Ya. Jadi kawan-kawan tinggal kembangkan saja apa yang ada di tools ini, sangat bagus. Android Image ini kemungkinan bisa melihat isi dari file user data ya. Kemungkinan seperti itu. Saya juga belum terlalu ini. Jadi di sini juga ada. Jadi di sini juga disediakan test point ya. Test point handphone Xiaomi contohnya ya. Misalkan Redmi 5 Plus. Coba kita lihat apakah ada. Ada. Jadi ditunjukkan test pointnya. Jadi kawan-kawan tidak usah bingung lagi cari test point. Tinggal buka yang di sini tulisnya, ada disediakan test pointnya. Jadi kawan-kawan silakan sesuaikan tipenya saja, bukan cuma Xiaomi, Oppo, Vivo, ada di sini ya. Nah, ada di sini. Contoh misalkan F11. Nah, kalau ini berarti dia direct ya. ISP ini, kalau seperti ini. Ini direct. Ini ISP ya. Ini ISP. Oke, ini sangat bermanfaat sekali. Test point seperti ini. Nah, tinggal kawan-kawan kembangkan saja ya. Di sini device manager, untuk memanggil device manager kita klik ini, otomatis masuk ke device manager ya. Kita mulai koneksinya ADB. Nah, bisa kita lihat juga untuk memancing ini boleh. Bisa contoh misalkan recovery, download mode, bootloader, EDL dan lain-lain ya. Di fastboot, coba kita lihat fastboot. Ini cek info Vivo, Huawei. Nah, ini bisa juga fastboot commander untuk manual ya. Fastboot minimal ADB fastboot ini. Test point, oke.
Jadi di sini sudah selesai saya review satu semuanya ya. Tinggal kawan-kawan dapat kasus, sesuaikan saja tipe handphonenya di sini ya. Sesuaikan dan selamat menikmati toolsnya. Kalau dapat kasus silahkan dicoba-coba di sini. Oke ya, nanti kalau saya dapat kasus saya akan coba pakai tools ini dan saya upload supaya kawan-kawan yang dapat kasus yang sama bisa langsung tahu caranya seperti ini. Oke ya. Sudah, sampai di sini dulu review untuk kali ini. Salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris, Andais Labs.